teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga dalam liburan kali ini kalian tetap sehat dan ceria. Nah, liburan jalan terus, ke gereja juga jalan terus dong. Apalagi dengerin acara kesayangan kita, Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Nah, teman-teman, dalam episode kali ini kita diutus untuk menjadi pewarta cilik. Wah, maksudnya bagaimana Kak? Apakah kita mau jadi wartawan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan terus episode kali ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Duduk manis ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk hari yang cerah, tubuh yang sehat, dan hati yang penuh sukacita yang kami terima pagi ini. Kami bersiap bertemu denganmu dan memuji kebesaranmu. Utuslah Roh Kudusmu untuk membimbing kami yang berhimpun di sini. Bunda Maria, sertailah dan doakanlah kami anak-anakmu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Putramu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Hanya kepada mereka, "Tuan, memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami bebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungnya daripada kota itu. Teman-teman, mari kita ingat kembali bacaan tadi. Yesus mengutus 70 muridnya pergi berdua-dua. Apa saja yang Yesus katakan? Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi, bekal atau kasut. Sampaikan salam damai sejahtera bagi rumah ini. Makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan yang terakhir, serukanlah kerajaan Allah sudah dekat. Saat itu Yesus mengutus murid-muridnya yang senantiasa bersama-sama Yesus dalam kesehariannya untuk menyampaikan semua sabda dan karya Yesus yang mereka dengar dan lihat langsung. Saat ini, tugas perutusan para murid dilanjutkan oleh para misionaris seperti Romo, Frater, Bruder, Suster, dan juga kaum awam. Lalu, apakah kita yang masih kecil-kecil ini bisa juga jadi utusan Tuhan dan menjadi seorang pewarta cilik? Tentu bisa.
Bagaimana caranya? Gunakan semua yang kita miliki, yang sudah dipercayakan Tuhan pada kita. Anggota tubuh kita, kemampuan kita, bakat, dan talenta kita. Dari yang paling sederhana, tangan dan kaki kita, gunakan untuk hal-hal yang baik. Berkreasi dengan bakat yang dimiliki seperti menulis, melukis, bermain musik, membuat karya tangan yang bermanfaat. Karya-karya kalian bisa dipakai untuk mengenalkan Allah dan kebaikannya. Kaki dan tangan dipakai untuk menunjukkan kasih sayang, membantu yang membutuhkan, meneruskan kasih Allah kepada sesama kita. Dan jangan gunakan kaki tangan kita untuk hal yang tidak baik ya. Lalu kemudian mulut kita. Mulut kita dapat dipakai untuk bercerita tentang kebaikan, berkata yang mendamaikan, bukan untuk mengucapkan kata yang menjatuhkan atau membuat marah orang lain. Nah, kemudian pikiran dan hati kita. Asah terus ide-ide kreatif yang bisa berguna untuk membuat senang orang lain, sehingga orang lain pun bisa merasa dikasihi Tuhan. Mendoakan dengan tulus orang lain yang perlu dukungan kita. Nah, pikiran dan hati kita walaupun tidak kelihatan tetap bisa dipakai kan teman-teman? Menjadi utusan artinya saat kita mengatakan dan melakukan hal-hal baik yang membawa kasih, damai, dan sukacita. Meskipun hanya sederhana, tapi itu punya arti kita telah menjadi pewarta kerajaan Allah. Dan ketika ada rintangan, Tuhan akan menolong dan menyertai. Tuhan memilih kita menjadi utusannya dan kita harus tetap setia dengan tugas panggilan kita. Dan yang kedua, akan lebih menyenangkan jika kita melakukannya bersama teman, tidak sendirian, karena Yesus pun mengutus muridnya pergi berdua-dua. Teman akan membantu mengingatkan, bisa saling mendukung, menghibur, dan menguatkan. Yang ketiga, saling bersyukur. Yang keempat, tetap rendah hati dan tidak sombong. Yuk kita baca bersama sikap hidup baru kita minggu ini. Aku pewarta cilik, akan menggunakan kaki, tangan, mulut, dan pikiranku untuk semua hal yang baik dan yang menyenangkan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku ya buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus terkasih, kami senang Engkau memilih dan mengutus kami untuk turut berkarya bersamamu. Ajari kami untuk bisa melakukannya dengan peduli, semangat, rasa gembira
dan tanggung jawab. Semoga dengan kata dan karya kami semakin banyak orang yang turut bisa merasakan kasih dan kebaikan-Mu, dan bersama-sama kami boleh memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara. Tapi sebelumnya ya, gimana? Sudah pada tahu dong gimana caranya jadi pewarta cilik? Betul sekali, dengan menggunakan seluruh apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, baik itu anggota tubuh maupun pikiran kita, untuk melakukan hal-hal baik yang mendatangkan sukacita dan juga menyenangkan hati Tuhan kita. Yuk kita tetap semangat untuk menjadi pewarta cilik. Selamat melanjutkan liburannya ya teman-teman, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan di Bina Iman Anak Santa Gabriel @home. Dadah, Tuhan memberkati kita semua.